Oke lor, selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun kalian berada. Gimana kabar kalian untuk hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Amin. Terima kasih bagi kalian yang telah klik video ini. Dan bagi kalian yang belum cek video saya sebelumnya, silahkan cek terlebih dahulu. Siapa tahu ada informasi dan ide yang kalian butuhkan. Dan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke, selamat menonton. Jadi langsung saja pada intinya, video kali ini saya akan membuat sebuah mungkin opini ataupun keluh kesah ataupun yang lainnya, karena memang saya nggak tahu video kali ini masuk dalam golongan atau kriteria apa ya. Jadi mungkin kalian tahu sendiri, saat ini kita sedang mengalami namanya virus COVID-19 atau biasa disebut corona. Nah, tema kali ini saya akan mengangkat sebuah bagaimana sih nasib pernikahan saat pandemik COVID ini. Ya, karena memang saya akan menikah di tahun ini, yang insya Allah tetap dilaksanakan bulan Agustus ya. Jadi saya mengangkat tema ini tentang pernikahan yang akan dilakukan tahun ini, yang entah kita nggak tahu mengapa tiba-tiba ada virus COVID-19 ini atau biasa disebut corona ini tiba-tiba ada dan tidak ada yang bisa menduga. Jadi gimana ya saya ngomongnya, pernikahan, nasib pernikahan. Oke. Mungkin yang pernah saya dengar, untuk pernikahan tetap bisa dilaksanakan ya, tapi dengan batasan maksimal itu kurang lebih 10 orang. Itu adalah informasi yang saya dengar. Untuk melaksanakan pernikahan, untuk maksimal yang bisa hadir adalah 10 orang. Itu sudah termasuk dengan sudah termasuk dengan calon pengantin, lalu penghulu, saksi, orang tua, dan lain-lainnya. Itu tapi sudah masuk 10 orang maksimal ya. Ya, beruntunglah bagi kalian semua yang akan melaksanakan pernikahan di tahun ini di tengah adanya wabah virus corona ini ya. Yang maksud beruntunglah kalian di sini adalah beruntunglah kalian yang akan menikah bila mana pasangan kalian itu berada dalam satu kota ataupun dengan radius yang ya tidak terlalu jauh lah, atau bisa dibilang antar provinsi gitulah, katakanlah seperti itu. Apalagi yang antar pulau itu lebih saya lah, kalau saya kan antar provinsi. Jadi beruntunglah bagi kalian yang mungkin hanya dalam satu kota ataupun dengan radius yang tidak terlalu jauh. Jadi masih enak dalam berkoordinasi untuk masalah pernikahan kan begitu. Kalaupun akan mengadakan resepsi mungkin tetap tidak bisa, tapi kalau untuk melakukan ijab kabulnya pasti tetap bisa dengan batasan 10 orang. Itu informasi yang saya dengar. Tapi kalau bagi saya sendiri, karena memang antar provinsi otomatis yang kalian tahu untuk transportasi pastinya tidak bisa melakukan perjalanan lah ya. Garis besarnya tidak bisa melakukan lintas atau perjalanan begitu. Nah, bagaimana dengan saya gitu, yang memang untuk lintas provinsi atau antar provinsi kan, katakanlah seperti itu. Yang saya lakukan hanyalah komunikasi, karena memang dengan komunikasi kita bisa melakukan setting, mengalihkan planning yang mungkin sudah ada beberapa bulan yang lalu atau mungkin tahun lalu yang sudah di planning, yang sudah ditargetkan mau kapan. Ya, kita membuat planning cadangan.
Ya, hanya dengan berkomunikasi saja kita bisa melakukan planning untuk selanjutnya mau seperti apa. Tetapi ada mungkin kabar baiknya untuk di bulan sekarang, bulan Mei tahun 2020 ini, saya melihat untuk grafiknya memang sudah mulai mengalami penurunan, tetapi tetap masih ada penyebarannya. Tapi untuk angkutan umum atau angkutan atau transportasi umum atau kereta pesawat sudah bisa mulai beroperasi di pertengahan dan akhir bulan ini. Kalau pemikiran saya, kemungkinan besar di bulan depan atau bulan Juni sudah bisa melakukan aktivitas normal, namun dengan skala yang tidak langsung besar, tetap ada batas-batasannya. Ya, saya harap dengan dibukanya start untuk bisa berjalannya transportasi seperti kereta, pesawat, itu sudah mungkin start untuk mulainya kembali aktivitas sedia kala seperti dulu. Jadi pernikahan yang kita rencanakan, yang sudah kita planning, yang tentunya untuk antar provinsi atau antar pulau bisa segera terrealisasi dengan planning-planning sebelumnya. Karena memang sungguh-sungguh berat, mungkin dari mulai gedung, mulai dari catering, terus mulai dari mungkin buku undangan, terus seserahan sudah kita persiapkan atau minimal sudah kita DP gitu. Akan mungkin kalau seperti seserahan dan yang pokoknya tidak kita sewa gitu kan, tidak masalah karena barang itu tetap ada. Tapi dengan yang kita sewa mulai mungkin gedung, lalu catering, terus kita merubah jadwal, mungkin bagi pelaku usaha juga akan merasa berat juga karena semuanya kacau. Ya, pada intinya tidak perlu terlalu dipikirkan, dalam artian begini, kalau kita berpikir terlalu berat, kita berpikir bukan dengan kapasitas kita, karena ini wabah yang skalanya sangat besar, kita hanya bisa memprotek atau melindungi diri kita sendiri dengan cuci tangan, perilaku hidup sehat, social distancing, memakai masker. Ya, saya rasa mulai dari diri sendiri aja sudah bisa dulu untuk memprotek virus itu. Dan untuk melakukan pernikahan, saya rasa tetap bisa, namun dengan merubah jadwalnya, apalagi jika yang akan melaksanakan pernikahan di bulan April kemarin, terus Mei, terus mungkin nanti Juni awal, itu pasti akan merubah jadwalnya. Yang secara tidak langsung mungkin di bulan-bulan selanjutnya, entah itu Juli, Agustus, September, dan seterusnya, akan overload atau penuh gitu ya. Tapi pada intinya jangan kita terlalu berpikir tentang pernikahan itu, tapi bagaimana kita memprotek diri kita sendiri agar terhindar dari virus itu. Karena kalau kita terlalu berpikir untuk pernikahan itu, secara tidak langsung otak kita terbebani. Nah, kalau jika otak kita terbebani secara tidak langsung, imunitas diri kita sendiri akan turun. Nah, kalau sudah turun, itulah yang akan menjadi bahaya bagi kita sendiri. Entah itu mau keluar ataupun tidak, tetap bahaya, karena mungkin sekarang musimnya, kalau di tempat saya tetap masih ada hujan, mungkin bisa terserang flu, batuk, pilek, itu pasti bisa, karena imun kita kan sedang turun gitu. Ya, mungkin kalian bagaimana yang akan melakukan pernikahan di tahun ini, mungkin di bulan-bulan Mei, Juni, Agustus, September gitu ya, apakah tetap berjalan
sesuai planning, sesuai rencana, atau merubah rencananya, memundurkan jadwalnya, atau bagaimana, silahkan tinggalkan di kolom komentar saja. Siapa tahu saya juga bisa mencari titik terang ataupun ya bertukar pendapat lah bagaimananya kan. Karena kalau bingung, karena kalau bingung sendiri itu pasti akan sangat-sangat bingung. Tapi kalau kita bingung bersama, siapa tahu bisa mencari solusi kan, lebih enak gitu. Oke, jadi sekian aja lah. Jadi intinya yang akan melakukan pernikahan di bulan Mei, Juli, Agustus, September, kita hanya bisa berdoa, lalu berusaha, dan berserah saja. Untuk hasilnya mau bagaimana, yang pasti kita sudah mempunyai planning, kita sudah mempunyai target. Yang paling penting adalah komunikasi antar calon gitu. Oke, jadi sekian video kali ini. Thanks for watching. See you next video.